Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang normalisasi database. Saya akan memberikan studi kasus bagaimana melakukan normalisasi database. Oke, di sini sudah ada tabel universal mengenai proyek ya. Ini adalah pengerjaan atau orderan mungkin suatu proyek di suatu instansi itu. Nah, di sini ada beberapa atribut. Yang pertama adalah nomor proyek, kemudian nama proyek, kemudian nomor pegawai, nama pegawai, golongan dan besaran gaji itu. Pada contoh data di sini ada dua proyek ya, dua contoh data proyek. Yang pertama adalah proyek dengan kode NP001, yaitu proyek sistem informasi sekolah. Proyek ini dikerjakan oleh 3 orang pegawai, yaitu pegawai 01 itu adalah Santo. Dia memiliki golongan A dan besaran gajinya itu adalah 10 juta. Pegawai 02 itu adalah Tria. Dia memiliki golongan B dengan gaji 8 juta. Dan terakhir adalah pegawai 05, dia adalah Yuyun. Dia masuk ke golongan C, besaran gajinya adalah 6 juta itu. Kemudian untuk proyek kedua dengan kode NP002 itu adalah proyek sistem informasi rumah sakit. Itu dikerjakan oleh 3 pegawai, yaitu adalah pegawai 01 yaitu Santo dengan golongannya itu adalah A dan besaran gajinya adalah 10 juta. Kemudian pegawai 06 itu adalah Ratih dengan golongan B dan besaran gajinya 8 juta. Dan pegawai 08 adalah Rahma dengan golongan B dan gajinya juga 8 juta. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal di materi sebelumnya, bahwa tabel ini adalah tabel tidak normal karena dia terjadi perulangan. Field yang merupakan grup perulangan itu adalah nomor pegawai, nama pegawai, golongan dan besaran gaji. Dengan tabel seperti ini, kita juga akan kesulitan jika harus mengupdate besaran gaji. Padahal besaran gaji ini berdasarkan golongannya itu. Oke, kita akan menormalisasi tabel universal ini. Karena itu kita akan mulai dengan bentuk normal pertama gitu ya. Normalisasi pertama atau first normal form itu kemarin kita sudah bahas, ada 3 aturan. Yang pertama itu adalah tidak boleh ada itu atribut yang multi value. Kemarin saya contohkan atribut multi value itu misalkan hobi. Atribut multi value itu adalah atribut yang memiliki lebih dari satu value atau satu nilai ya. Misalkan hobi itu kan antara satu orang dengan yang lainnya mungkin berbeda. Kalau saya mungkin hobinya 2, kalau orang lain mungkin hobinya 3 itu. Kemudian tidak boleh juga ada atribut komposit. Atribut komposit itu adalah atribut yang masih bisa dipecah-pecah lagi. Misalkan alamat itu kan bisa dipecah menjadi jalan, kemudian kabupaten atau kota, kemudian provinsi gitu kan. Bisa juga ditambah kode pos gitu. Itu termasuk atribut komposit. Nah, atribut yang ada itu harus atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, kita analisis dari tabel tadi atau dari tabel universal tadi. Ini sudah tidak ada lagi yang atribut yang memiliki multi value. Artinya untuk syarat yang pertama dia terpenuhi, sudah tidak ada lagi atribut yang multi value. Kemudian atribut yang komposit juga sudah tidak ada. Maka syarat yang pertama itu untuk kasus ini sudah terpenuhi. Itu. Kemudian
Yang kedua, kita harus mendefinisikan atribut kuncinya. Di sini yang bisa digunakan sebagai atribut kunci itu adalah nomor proyek dan nomor pegawai. Itu karena yang lainnya kan tidak unik ya. Misalkan golongan itu kan dia bisa tidak unik, bisa berulang juga itu kan. Nama bisa sama itu kan. Kemudian nama pegawai juga bisa sama itu kan. Nah, kalau nomor pegawai itu pasti unik. Kalau pegawai 01 itu pasti Santo gitu kan. Kalau pegawai 02 itu pasti Tria. Kalau pegawai 05 itu pasti Yuyun. Makanya nomor pegawai ini adalah salah satu yang bisa dijadikan sebagai key atau primary key. Kemudian nomor proyek itu juga unik ya. Kalau NP001 itu pasti sistem informasi sekolah, NP002 pasti sistem rumah sakit. Itu. Makanya kita putuskan bahwa yang jadi atribut kunci adalah nomor proyek dan nomor pegawai. Kemudian selanjutnya karena kita sudah memenuhi normal yang pertama, kita lanjut ke normalisasi yang kedua. Itu syaratnya itu semua atribut yang bukan kunci hanya boleh tergantung atau fungsional dependensi pada atribut kunci. Kemudian jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisahkan pada tabel lain. Itu kan ada syaratnya ini kan. Makanya kita harus identifikasi mana sih yang termasuk fungsional dependensi itu ya. Untuk yang pertama, karena kita sudah tentukan bahwa primary key-nya adalah nomor proyek, itu kan, yang tergantung dengan nomor proyek itu kan adalah nama proyek. Nama proyek itu pasti tergantung oleh nomor proyek, itu kan. Kemudian nama pegawai apakah tergantung dengan nomor proyek? Tidak. Golongan tergantung dengan nomor proyek? Tidak juga. Besaran gaji tergantung dengan nomor proyek? Tidak. Hanya nama proyek yang tergantung oleh nomor proyek. Oke, jadi fungsional dependensi yang pertama adalah nomor proyek, nama proyek itu tergantung dari nomor proyek. Gitu. Yang kedua, nama pegawai itu tergantung dari nomor pegawai. Seseorang bisa dikatakan sebagai pegawai di instansi tersebut jika dia memiliki nomor pegawai, itu kan. Kemudian golongan juga tergantung oleh nomor pegawai. Itu. Besaran gaji ini tidak tergantung dengan nomor pegawai sebenarnya. Besaran gaji ini tergantung dari golongan, itu kan. Nah, ini nama pegawai dan golongan. Besaran gaji itu sebenarnya nggak masuk ke dalam tergantung ke nomor pegawai ya. Dia tergantung ke golongan. Maka kita includekan di sini karena dia tergantung dengan golongan. Oke, nanti kita akan bahas lagi untuk yang besaran gaji ini. Oke, jadi kita dapatkan dua tabel ya. Tabel pertama itu adalah tabel proyek dengan atributnya adalah nomor proyek dan nama proyek. Nomor proyeknya digunakan sebagai primary key. Tabel kedua adalah tabel pegawai. Kita tentukan atributnya adalah nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besaran gaji. Primary key-nya adalah nomor pegawai. Oke. Untuk menghubungkan antara tabel proyek dan tabel pegawai, maka perlu ada penghubung lagi. Itu enggak. Maka dibutuhkan juga kehadiran dari foreign key. Itu. Nah, di sini saya akan membuat tabel lagi, yaitu tabel proyek pegawai untuk menghubungkan antara tabel proyek dan tabel pegawai. Isinya adalah primary key dari kedua tabel tersebut yang saya gabungkan tersebut. Itu dari tabel proyek primary key-nya adalah nomor proyek, dari tabel pegawai primary key-nya adalah nomor pegawai. Itu kita dapatkan 3 tabel. Tabel proyek, tabel pegawai, dan tabel proyek pegawai. Selanjutnya tabel ini seperti yang saya katakan sebelumnya itu masih terdapat permasalahan. Apa itu permasalahannya?
yaitu besaran gaji itu masih tergantung kepada golongannya. Itu. Jadi besaran gaji itu kan tergantung dengan golongan. Padahal golongan itu kan bukan field kunci ya. Jadi nggak bisa kok besaran gaji itu tergantung dari golongan itu kan. Nah, kalau saya gambarkan ini seperti ini ya. Jadi besaran gaji itu tergantung dari golongan, sedangkan golongan itu tergantung dari nomor pegawai. Makanya perlu dipisah antara golongan dan besaran gaji ini, dan kita putuskan bahwa golongan nantinya akan menjadi primary key. Gitu. Nih, pada poin ketiga, kita harus memisahkan field non kunci golongan dan besaran gaji. Jadi golongan dan besaran gaji itu kita pisah. Yang tadinya tergantung secara parsial kepada field kunci atau primary key dari nomor pegawai ini untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Oke. Jadi tadi besaran gaji dan besaran gaji dan golongan kita pisahkan dari tabel pegawai gitu ya. Makanya kita dapatkan 4 tabel. Pertama adalah tabel pegawai. Itu ada atributnya adalah nomor pegawai, nama pegawai, dan golongan. Itu kan. Primary key-nya adalah nomor pegawai dan foreign key-nya adalah golongan. Itu. Sedangkan golongan dia mereferensi ke tabel golongan. Ada golongan dan besaran gaji. Itu. Kemudian ada tabel proyek. Itu atributnya adalah nomor proyek dan nama proyek. Itu kan. Di sini yang jadi primary key adalah nomor proyek. Kemudian ada tabel proyek pegawai karena proyek tersebut dikerjakan oleh pegawai gitu kan. Isinya atributnya adalah nomor proyek dan nomor pegawai gitu kan. Sebagai primary key-nya itu ini sebenarnya primary key-nya itu adalah 2, nomor proyek dan nomor pegawai. Oke, nomor proyek dan nomor pegawai. Bolehkah primary key itu dalam sebuah tabel itu 2? Boleh saja, karena key unik itu kan bisa lebih dari 1 ya, untuk membedakan antara atribut yang unik dengan yang tidak itu. Ini. Nah, seperti yang saya katakan, dengan adanya tabel seperti ini yang sudah normal seperti ini, maka kita akan mudah dalam hal updating dan deleting gitu kan. Misalkan saja pada suatu saat ini akan terjadi kenaikan gaji untuk tiap golongan, maka kita tidak perlu mengupdate satu-satu pada tabel pegawai gitu. Kalau strukturnya itu kayak yang tabel di awal tadi, kita harus update satu-satu. Itu akan boros memori, kemudian boros resource sumber daya. Kalau SDM-nya juga boros, sumber daya manusianya, effort yang dikeluarkannya juga harus tinggi, harus besar gitu kan. Itu. Nah, kalau seperti ini kita tinggal update saja di tabel golongan. Kita cuma update saja mana sih yang akan naik gajinya gitu. Sama juga pada tabel proyek. Kalau tabelnya seperti ini, kita akan lebih mudah melakukan organisasi atau manajemen siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut. Misalkan SI sekolah gitu kan, itu sementara dikerjakan oleh 3 orang. Pegawai 01 itu adalah Santo, pegawai 02 ini pegawai 02 itu kita lihat adalah Tria, dan pegawai 06 itu adalah Ratih gitu kan. Itu kalau seperti ini, ketika kita akan menambahkan proyek lah, atau kita akan menambahkan pegawai lagi, menambah pegawai pada proyek tersebut, itu akan mudah. Tinggal kita tambahkan saja, kita insertkan saja, misalkan NP01 ditambah pegawai 05 Yuyun, itu akan lebih mudah itu kan. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin
teman-teman nanti bisa mencoba misalkan kasus normalisasi berikut ini berikut ini dicoba untuk ini ada tabel tadi, tabel universal ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba untuk studi kasus ini nanti dibuat bentuk normalnya, dianalisis mulai dari tahap normal pertama, normal kedua, kemudian normal ketiga. Nanti bagaimana jadinya, berapa tabel yang terbentuk itu kan, primary key-nya apa saja itu kan. Nah, kemudian relasinya bagaimana. Oke, untuk relasi dan untuk implementasi mungkin kita akan bicarakan pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya itu. Jadi tetap ikuti terus di channel saya itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.